Indonesia masyarakatnya mayoritas Muslim, 90% hampir ya. Namun rata-rata miskin deh mereka, padahal tanahnya kaya raya. Jangan-jangan karena mereka terbiasa bicara bohong kali. Bohong kecil, bohong besar, sangat biasa banget. Padahal di negara maju, di negara kafir, Amerika, Eropa, Jepang, berbohong itu adalah sesuatu hal yang aib, sesuatu hal yang tercela. Benar nggak sih? Surat An-Nahl ayat 105. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Surat Al-Munafikun ayat 1. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, maka Allah akan menguji mereka dengan kebohongan. Surat Al-Ahzab ayat 70. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Surat At-Taubah ayat 119. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Surat Al-Maidah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan dan bersaksi atau jujur tentang kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa ayat Al-Quran tentang berkata bohong baru saja kita dengarkan. Di sini Allah mengatakan bahwa berbohong itu adalah sebuah perbuatan yang tidak benar, yang berdosa, dan dosanya adalah dosa yang besar. Karena dampaknya daripada kebohongan pun juga sangat besar terhadap orang-orang yang dibohongi. Jadi berbohong adalah salah satu daripada perbuatan keji, karena dia mengutarakan sesuatu yang tidak sebenarnya dan mengakibatkan orang yang mendengar atau yang melihat atau yang menerima berita bohong menjadi berpikir kebalikannya. Merah dikatakan putih, atau kebalikan hitam dikatakan hijau, dan lain sebagainya. 100 dikatakan 1 juta, atau kebalikannya 1 miliar dikatakan 100.000. Posisinya di rumah dikatakan sudah dalam perjalanan. Ini adalah uraian-uraian detail sangat kecil yang harusnya bisa merasakan kita alami setiap hari. Kita dalam pembicaraan, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berjanji dengan teman atau dengan orang kantor atau rekan kerja atau teman bisnis. Janjian, ayo kita ketemu jam 10 di lobi hotel. Oke, ya, kita sudah jam 10 kurang 15 menit, kemudian rekan yang satu sudah menunggu di lobi. Kemudian rekan yang satu ditanya, sudah di mana mas? Oh, sudah di perjalanan. Oke, ya udah, terima kasih. Telepon ditutup. Nah, dalam hati dia berpikir sudah di perjalanan. Saya tahu rumahnya dia di Cipete, nggak jauh dari sini, paling 15 menit ya, paling pas lah nanti, atau terlambat juga 5 menit atau 10. Padahal dia masih baru mandi belum pakai sarapan, belum ngopi, belum pakai sepatu, belum ngidupin mobil dan nyetir perjalanan, bisa-bisa bablas sampai ke lokasi bisa 45 menit ataupun 60 menit baru sampai. Tetapi dia mengatakan sudah di jalan. Nah, ini adalah ucapan bohong yang berdampak. Mungkin nggak terlalu serius terhadap satu orang yang kita bohongi, tapi tabiat berbohong ini yang akan memberi dampak banyak kepada masyarakat pada umumnya. Nah, di kantor-kantor besar
terutama perusahaan-perusahaan besar, apalagi perusahaan pemerintah, apalagi itu menyangkut perusahaan yang mengatur hajat hidup orang banyak. Misalnya Pertamina, barusan kita terkuak peristiwa korupsi 1.000 triliun atau lebih ya, sampai sulit untuk diingat karena jumlahnya sangat bombastis. Itu korupsi sekian besar itu adalah karena dimulai dengan kebohongan. Sekian liter dibilang sekian ton liter, atau harganya sekian rupiah per liter dibilang sekian puluh rupiah per liter. Uang yang ditransfer sekian, tapi yang seharusnya lebih dari itu. Demikian seterusnya, kebohongan itu yang menjadikan korupsi sampai meningkat menjadi angka yang fantastis. Nah, jadi kita di rumah sebagai pribadi kita sudah terbiasa dengan bohong-bohong kecil. Dan ini adalah secara ayat Al-Quran adalah sebuah dosa yang tidak boleh kita lakukan. Bahkan di waktu kita kecil, komunikasi antar teman, kalau kita sudah terbiasa dengan bohong-bohong kecil, mungkin kita akan menjadi sebuah kebiasaan bahwa bohong kecil itu dianggap tidak berdosa. Makanya bangsa Indonesia masih terpuruk hingga sekarang. Alamnya kaya raya, kandungan mineral di dalam bumi sangat kaya raya, namun rakyatnya miskin karena kekayaan alam tersebut dikeruk oleh pihak lain, diambil oleh pihak lain, dan dia membohongi para pejabat-pejabat kita, atau bahkan diajak kong kali kong pejabat-pejabat kita untuk menipu rakyat, untuk mengambil secara tidak benar. Nah, jadi sekali lagi, berkata bohong itu adalah sebuah dosa besar, dan kita harus mencoba membenahi dari diri kita sendiri dan dari keluarga kita. Maka apabila kebohongan sudah mulai terjadi di antara suami dan istri, itu sebuah peristiwa yang akan memberikan dampak yang luar biasa. Kemudian apabila seorang anak sudah membohongi orang tua, itu sudah akan menjadi bibit-bibit kehidupan pada saat dewasa nanti akan mengalami banyak kejadian yang sangat hebat nantinya, karena masih kecil sudah pandai berbohong. Apabila seseorang di kantor dapat jabatan strategis, mulai manajer atau direktur ini, direktur itu, tapi dia sudah mulai tidak jujur, sudah mulai main bohong dengan perusahaan, dengan atasan, maka pasti perusahaan tersebut dalam bahaya. Apabila pejabat negara juga sudah mempermainkan fakta-fakta dengan berbohong ini dan berbohong itu, bahkan pejabat pengadilan, dari mulai jaksa, dari mulai hakim, dari mulai aparat lainnya, polisian, apabila mereka sudah pandai bermain dengan kebohongan, maka akan hancurlah negara tersebut, dan yang jadi korban pasti rakyat kecil. Tapi rakyat kecil juga sangat permisif dengan kebohongan, karena rakyat kecil juga melakukan kebohongan kecil juga. Nah, ini adalah sebuah lingkaran setan yang harus dibenahi dari diri kita masing-masing. Coba kita perhatikan, kita tonton baik di film ataupun di berita-berita nyata. Pengadilan-pengadilan di Amerika, di Eropa, banyak disorot oleh media, oleh televisi, dan plot-plot kebohongannya betul-betul dikupas, dan ujung-ujungnya dia mengaku bahwa dia telah melakukan ini, melakukan itu. Jadi seorang pejabat tinggi yang sudah ketahuan berbohong dan sudah terbukti, dia tidak akan mengelak dan dia akan mengakui kebohongannya dan mengundurkan diri. Pejabat di Jepang kita sudah tahu sering terjadi harakiri, bunuh diri karena kebohongannya diketahui oleh publik, atau resign atau mundur secara sebelum diadili, dia mundur dari jabatannya. Di kita sangat jauh dari itu semuanya. Maka mari kita mulai dengan diri kita, nantinya menghasilkan generasi anak-anak kita, cucu-cucu kita yang jauh dari bohong. Terima kasih.